Halo kaum intelektual sekalian, mau jadi apa seseorang kalau sekolah pesantren? Untuk menjawab ini, saya akan ngambil data dari sebuah jurnal education tahun 2025. Isi daripada jurnal ini mengatakan, ternyata sekolah-sekolah di Konoha itu kualitasnya itu masih sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan tertinggal ratusan tahun dari negara maju. Dan yang paling tertinggal itu bukan buruk ya, terutama di bidang sains. Ini di bidang sains ya, bukan di bidang ilmu lainnya ya. Kalau ilmu agama dan sebagainya kan beda-beda ya penilaiannya. Ini menilai seputar sains ya. Jurnal ini menilai seputar sains. Jadi ternyata sekolah-sekolah pesantren yang ada di Konoha itu tertinggal di bidang sains dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum dan sekolah-sekolah swasta lainnya. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kalau saya bongkar ini, maka akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Jadi guys, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Jadi kalau marah, jangan marah ke saya. Menurut data, ternyata sekolah pesantren itu di bidang sains sangat-sangat tertinggal. Itulah alasannya kenapa anak pondok pesantren itu sampai sekarang masih banyak meyakini bahwa bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat otomatis air laut itu tumpah gitu. Masih ada orang yang menganggap, terutama kelompok pemaham Wahabi, yang mengatakan bahwa bumi ini datar. Mengapa mereka memaksa bahwa bumi ini datar? Karena mereka menganggap Allah itu ada di langit. Wow, gila. Kita harus mengapresiasi ya. Kita harus mengapresiasi kedunguan orang yang menganggap bahwa bumi itu datar. Karena apa? Karena mereka dengan sadar menunjukkan kedunguan mereka, kebodohan mereka. Bahkan Ustadz PI mengatakan bahwa bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat, maka ya dia mempraktekkan seperti ini guys. Kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah-tumpah. Saya udah pernah bahas ini ya di video saya sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita itu rendah banget di bidang sains? Padahal untuk memajukan bangsa kita harus memperbanyak saintifis, ilmuwan, bukan memperbanyak pemuka agama. Bukan berarti pemuka agama nggak boleh, boleh. Asal pemuka agamanya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, merangkap sebagai ilmuwan, bukan merangkap sebagai pengasuh berkedok meniduri gitu ya. Jangan seperti itu ya. Jadi di Konoha kan ada banyak seperti itu ya. Mengasuh anak yatim piatu berkedok dunia malam gitu. Ada banyak di Konoha seperti itu ya. Ada sampai 50 orang gitu korbannya. Jadi setelah kejadian seperti ini viral di media sosial, maka ada banyak warga Konoha yang memasak gitu ya, menggoreng. Apa yang digoreng? Yang digoreng itu adalah kasus-kasus yang ada di pondok pesantren. Jadi sebenarnya saya itu bukan menghujat pondok pesantren, bukan. Saya mengkritik. Kritik itu ada yang sehat, ada yang tidak. Saya mengkritik secara sehat. Karena saya sayang dengan pondok pesantren. Lagian pondok pesantren itu kan produk budaya. Ini lagi-lagi kita bicara by data. Menurut data, pondok pesantren itu adalah produk budaya, bukan produk yang turun dari langit gitu ya. Bukan produk Tuhan gitu. Jadi pondok pesantren itu bisa dikatakan bahwa produk budaya yang bawa agama. Ya. Zaman dulu juga sudah ada pondok pesantren kok. Zaman dulu sudah ada istilah mondok. Budaya mondok itu kan budaya orang Buddha, bukan budaya orang Muslim. Itu menurut data. Ya, kalau mau bantah pakai data ya, jangan bantah pakai emosi ya. Sok tahu lu, ya. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Jadi warga Konoha kan kalau udah mentok pasti udah ngomong seperti itu tuh ya. Sok tahu lu gitu. Lalu kabur gitu. Sok tahu lu, ya apa? Sok tahunya apa gitu. Bantah pakai data. Kita bicara by data. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pondok pesantren itu tertinggal dibandingkan sekolah lain? Tertinggal di bidang sains. Padahal sains itu lebih penting daripada ilmu seperti
ilmu hitam gitu ya, atau ilmu putih atau apapun itu ya, atau ilmu meniduri muridnya gitu ya. Jadi lebih penting ilmu sains. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Dari mana muncul masalah ini? Kenapa sekolah-sekolah pondok pesantren itu tertinggal secara sains? Apa yang paling mempengaruhi? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mohon maaf bagi yang itu videonya. Kalau saya bongkar ini, mungkin saya akan dicakar-cakar warga Konoha. Tapi nggak apa-apa, demi kebaikan kita. Jadi guys, pada faktanya, jadi sebenarnya guys ya, suka nggak suka, mau nggak mau, kalau kita perhatikan, peradaban umat muslim itu sekarang sudah mulai tertinggal. Bukan mulai lagi, sudah sangat-sangat ketinggalan dibandingkan dengan peradaban bangsa lain gitu. Dulu saya mengakui bahwa peradaban muslim itu pernah berjaya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sekarang turun gitu ya? Mulai dari zaman siapa? Ya, jadi menurut data, ternyata peradaban muslim itu jatuh atau terpuruk itu dimulai di zamannya Al-Ghazali. Lah, kok bisa dari zaman Al-Ghazali? Nah, jadi ada satu buku yang sangat berpengaruh, buku yang ditulis oleh Al-Ghazali. Isi buku itu mengatakan kira-kira seperti ini. Kita lebih fokus kepada akhirat daripada dunia. Ya, jadi kita nggak boleh terlalu mementingkan dunia. Lebih baik kita mementingkan akhirat. Nah, karena prinsip semacam ini, karena filosofi semacam inilah yang kalau kita perhatikan sekolah-sekolah pondok pesantren itu semakin hari semakin tertinggal. Karena apa? Karena mereka lebih fokus pada urusan akhirat gitu ya. Sementara di dunia ini kita butuh yang namanya sains. Jadi kalau kita perhatikan ya guru-guru yang dari pondok pesantren itu pola pikirnya seperti itu. Ya kita lebih memikirkan akhirat lah. Karena akhirat selamanya, dunia sementara gitu. Tapi mereka nggak pernah berpikir apakah akhirat itu keyakinan atau tidak. Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Apakah akhirat itu keyakinan? Apa definisi daripada keyakinan? Apa definisi daripada belief? Definisi daripada belief atau keyakinan itu adalah sesuatu yang kita percayai, kita yakini benar, walaupun belum terbukti secara ilmiah dan secara empiris, atau tidak ada bukti yang lengkap. Itu definisi daripada keyakinan. Nah, kalau kita sudah punya misalnya nih ya bukti yang lengkap, apakah itu namanya keyakinan? Enggak. Jadi dikatakan keyakinan itu karena buktinya belum lengkap. Sama seperti akhirat. Kenapa akhirat itu disebut keyakinan? Ya karena tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Bukan percaya nyuruh yang video untuk tidak percaya dengan sorga. Namun ya kalau saya perhatikan di Konoha itu banyak orang terobsesi dengan sorga. Sehingga apa? Sehingga mereka fokus urusan akhirat dan mereka meninggalkan tanggung jawab mereka di dunia. Mereka mengatakan dunia nggak penting, tapi besoknya umatnya disuruh minta-minta di tengah jalan, minta-minta duit gitu ya untuk pembangunan rumah ibadah gitu. Ya warga Konoha banyak tuh ya guru-guru di Konoha, guru-guru di pondok pesantren di Konoha itu mengatakan dunia nggak penting ya, uang nggak penting, nggak dibawa mati ya. Tapi apa? Tapi besoknya ya bisa aja muridnya atau asuhannya disuruh minta-minta jualan kalender gitu, ya kan? Atau ngemis-ngemis di online gitu, atau bikin iklan Royco gitu ya. Ya pura-pura makan Royco gitu, atau ditunjukin kitab sucinya. Katanya dunia nggak penting, kan bertolak belakang ya. Kalau bangun rumah ibadah minta-minta ke pinggir jalan. Jadi ini namanya mengajarkan mental pengemis gitu ya. Ini tanpa kita sadari guys. Kenapa kita nggak bisa berpikir sejauh ini? Ya karena kita SDM rendah. Ya karena kita akhirnya setara gorila. Kita harus mengaku itu. Ya akui dulu kita bodoh gitu ya. Kalau kita tidak pernah mengaku kita bodoh, kita nggak pernah rendah hati, kita tidak akan pernah belajar gitu. Kenapa pesantren itu terpuruk? Apa alasannya? Ya alasannya itu ya karena mereka bodoh gitu ya. Jadi guys ya, bayangkan ada banyak lulusan pesantren di Konoha, tapi mereka minim belajar sains. Padahal di dunia nyata mereka butuh sains. Emang mereka jadi pemuka agama gitu. Misalnya ada jutaan lulusan pesantren di Konoha. Emang ada pemuka agama 1 juta gitu? Enggak kan? Jadi nggak punya skill gitu. Skill mereka apa? Skill mereka ya debat kusir gitu ya di TikTok gitu ya.
seperti jago agama gitu. Padahal itu kan keyakinan. Sejago-jagonya Anda itu belajar agama, belajar apa kayak tasawuf kayak apa ya, toriko dan sebagainya. Itu keyakinan. Guys, itu keyakinan. Namanya keyakinan itu ya seperti yang saya katakan tadi, definisi daripada keyakinan itu kita percaya sesuatu hal belum tentu terbukti secara ilmiah, secara empiris, dan buktinya masih belum kuat. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan kita yang paling jago agama gitu kalau kita cuma belajar keyakinan, maksudnya belajar tentang sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya lebih baik kita belajar sains gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh sains kan nggak penting, itu nggak dibawa mati, nanti kalau di akhirat kita nggak ditanya sama malaikat. Nah kalau udah kayak gini udah cocok dibawa ke psikiater ya. Susah ya menyadarkan orang seperti ini. Ini sudah mabuk agama parah banget. Karena gini guys, ya kita tidak pernah mengakui bahwa kalau misalnya ya kita itu ya katakanlah misalnya belajar sains dan belajar agama. Ya, jadi di Konoha itu kan ada semacam sekolah terpadu ya. Pagi-pagi belajar agama, sorenya belajar sains. Ini namanya pemaksaan gitu. Ya kan, bikin otak pusing gitu. Kenapa nggak digabung aja? Orang Kristen kan menggabungkan. Kristen kan menggabungkan ilmu agama dengan ilmu dunia kan. Makanya orang Kristen menganggap bahwa fisika itu belajar tentang agama. Ya, lalu bagaimana dengan pondok pesantren? Pondok pesantren harusnya digabung gitu, jangan disekulerkan gitu. Secara tidak langsung pondok pesantren itu sekuler ya, tanpa kita sadari. Ya, jadi kalau misalnya kita nih fokus pada ilmu akhirat gitu, ya pasti kita ketinggalan sains karena waktu kita sudah habis, kita terbatas waktunya di bumi gitu. Harusnya kita belajar tentang sains gitu, itu lebih berpengaruh gitu ya untuk apa? Untuk kemajuan suatu bangsa. Contoh misalnya kalau kita misalnya perang dengan Amerika hanya memodalkan kitab kuning misalnya, atau bermodalkan kitab suci misalnya, atau bermodalkan doa misalnya, atau bermodalkan hafalan-hafalan misalnya, emang kita bisa menang? Enggak kan? Yang ini yang benar aja gitu ya. Boleh ya mengandalkan agama, nggak jadi masalah. Yang saya nggak nyuruh yang untuk tidak beragama, tapi ya, kalau kita itu terlalu fokus pada akhirat itu ya fokus ya nggak pernah yang namanya belajar sains, ya jadinya seperti ini ya. Banyak warga Konoha yang percaya dengan bumi datar. Kenapa? Ya Anda pernah nggak sih bertanya dalam hati, kenapa di Konoha itu masih banyak orang yang percaya bahwa manusia itu pergi ke bulan? Apa alasannya? Karena mereka menganggap bahwa bumi itu datar. Ini berhubungan. Jadi orang-orang yang menganggap bumi datar itu ya rata-rata nggak semuanya tapi di sekelumronnya lulusan pesantren. Bahkan data mengatakan kualitas pendidikan nggak semuanya tapi ya ada juga yang bagus pondok pesantren. Ya saya harus mengakui. Tapi itu jumlahnya 1 dari 1000. Data itu ngambil rata-rata. Bukan cuma satu sekolah doang penilaiannya. Enggak, semuanya gitu. Ngambil sampling itu semuanya gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Kemudian yang saya kritik itu adalah orang tua daripada murid yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Biasanya kalau saya perhatikan ada banyak orang tua di Konoha itu memasukkan anaknya ke pondok pesantren itu biar jangan capek gitu ya, capek mendidik ya, kemudian capek ngajarin gitu ya, kemudian ya kita titipin aja lah sama pondok pesantren ya, biayanya murah nggak terlalu mahal, ya udah kita titipin aja lah, capek kita ngurus ini. Jadi yang saya kritik ini adalah orang tuanya. Orang tua seperti ini adalah orang tua yang stres gitu. Harusnya orang tuanya ini yang dipenjara gitu, atau dibawa ke psikolog atau psikiater. Jadi di Konoha itu ada banyak orang tua yang tidak bisa memahami bahwa kualitas pondok pesantren itu menurut data, ya boro-boro baca data ya kan. Makanya kita disebut negara setara gorila gitu, boro-boro baca data. Ya punya HP yang ditonton itu yang aneh-aneh gitu ya. Yang ditonton itu ya, gosip-gosip gitu ya. Harusnya kan HP itu dipergunakan untuk baca data gitu ya, baca jurnal, penelitian gitu.
nggak peduli. Jadi sebenarnya kita itu ya tanpa kita sadari, kita itu menerima konsekuensi apa yang kita lakukan gitu ya, menerima konsekuensi apa yang kita pikirkan. Jadi kalau banyak kasus-kasus di pondok pesantren itu karena apa? Ya karena keinginan daripada orang tuanya. Maksudnya orang tuanya nggak bertanggung jawab punya anak gitu. Child free nggak mau gitu. KB nggak mau. Kalau nggak mau ngurus anak ya udah nggak usah dilahirin gitu. Gak ada anak yang durhaka. Yang durhaka itu adalah orang tua. Gak ada anak yang nakal. Yang ada adalah orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya. Gak ada anak yang kehilangan figur ayah. Maksudnya kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang kehilangan figur ayah. Ya, ada banyak banget. Kenapa? Karena ayah nggak hadir gitu ya untuk mendidik gitu, mengajari gitu. Gimana mengajari? Coba wong anaknya dititipkan ke pondok pesantren, ya ketika anaknya kudisan gitu ya, ketika anaknya kekurangan gizi, makanannya nggak cukup, ya lalu kita mengatakan, oh kamu kurang bersyukur ya, kamu kurang beriman gitu. Ketika pulang kudisan, ya, oh kamu kurang beriman, makanya kudisan gitu. Ada juga yang mengatakan, oh itu karomah katanya. Jadi kita itu semakin hari semakin bodoh tahu guys. Lalu bagaimana dengan media sosial? Media sosial itu kan sama seperti algoritma, sama seperti di kehidupan nyata juga. Kalau kita sukanya nontonnya gosip, yang ada di algoritma kita itu kan gosip. Kalau kita suka pendidikan, yang ada di algoritma itu kan pendidikan semua. Kalau kita suka tentang agama, yang ada di algoritma kita itu adalah agama. Jadi susah banget ya, kalau saya perhatikan berubah karakter warga Konoha. Jadi harusnya yang pertama diadili itu yang orang tuanya. Kalau ada kasus-kasus di pondok pesantren, yang pertama diadili orang tuanya. Kenapa orang tuanya memasukkan anaknya ke pondok pesantren? Sudah tahu banyak pondok pesantren kualitas pendidikannya rendah, kemudian banyak masalah. Kenapa? Apakah alasannya karena biar masuk surga gitu? Jadi orang tua yang memasukkan anaknya pondok pesantren nggak mau capek itu, orang tua yang harus dibawa ke psikiater, ke psikolog. Karena apa? Karena sudah kelainan jiwa gitu. Melahirkan anak tapi nggak mau ngedidik. Ya kalau nggak mau ngedidik nggak punya anak. Pakai alat kontrasepsi kan ada, pakai balon bisa kok ya. Ya, jadi itu yang perlu kita sadari ya. Menurut kalian gimana? Coba ya tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.